Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang mampu membangun kesuksesan besar dari titik nol, sementara yang lain meski bekerja keras setiap hari, hidupnya seolah jalan di tempat? Jawabannya, menurut Napoleon Hill, bukan sekadar pada kerja keras, melainkan pada cara berpikir. Buku legendaris ini lahir dari tantangan Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di dunia kala itu, yang meminta Hill untuk merumuskan filosofi kesuksesan dengan mewawancarai tokoh-tokoh seperti Thomas Edison dan Henry Ford. Setelah lebih dari 20 tahun riset, Hill menemukan bahwa sebelum seseorang menjadi kaya di dunia nyata, mereka harus kaya terlebih dahulu di dalam pikirannya. Hill lalu membuat sebuah rumusan dan alur bagaimana mengubah kekuatan pikiran untuk menjadi kenyataan. Hill membagi penjelasan tersebut dalam 14 bab. Kita akan menjelaskan secara singkat bagaimana sistem dari tiap bab dalam bukunya tersebut bekerja. Bab 1 Kekuatan Pikiran, The Power of Thought. Segala pencapaian bermula dari satu benih kecil, pikiran. Napoleon Hill menegaskan bahwa pikiran adalah hal yang nyata. Ketika pikiran dipadukan dengan tujuan yang pasti, ketekunan, dan keinginan yang membara, ia berubah menjadi kekayaan atau objek materi lainnya. Hill menceritakan kisah Edwin C. Barnes, seorang pria miskin yang memiliki satu pikiran tunggal. Ia tidak ingin bekerja untuk Thomas Edison, tapi ingin bekerja sama dengan Edison. Barnes tidak punya uang dan pendidikan, namun ia memiliki pikiran yang fokus. Ia datang menaiki kereta barang ke laboratorium Edison. Awalnya ia hanya diberi pekerjaan rendahan, tetapi ia tidak pernah melepaskan pikirannya untuk menjadi mitra bisnis. Ketika kesempatan muncul lewat sebuah mesin dikte yang tidak laku dijual para salesman lain, Barnes melihat peluang. Ia berhasil menjualnya, dan dari situlah slogan dibuat oleh Edison dan diinstal oleh Barnes lahir. Pelajaran utamanya, pikiran yang difokuskan ibarat magnet yang menarik peluang, orang, dan sumber daya yang selaras. Berikut 3 rangkaian proses untuk meneliti tahapan dalam kekuatan pikiran. 1. Inti masalah, Napoleon Hill menjelaskan bahwa sebelum seseorang menjadi kaya secara materi, ia harus kaya dulu dalam pikirannya. Pikiran adalah energi yang, jika difokuskan, memiliki daya magnetis untuk menarik aset fisik. Kedua studi kasus Edwin C. Barnes, narasi mengangkat kisah Edwin Barnes secara spesifik. Ia bukan insinyur, tidak punya uang, dan penampilannya lusuh seperti gelandangan saat menemui Thomas Edison. Namun, ia memiliki satu pikiran dominan. Saya akan menjadi mitra bisnis Edison, bukan pegawainya. Dan ketiga adalah proses. Barnes tidak mundur saat ditolak. Ia menerima pekerjaan rendahan, menyapu lantai, selama berbulan-bulan hanya untuk berada di dekat Edison. Ketika kesempatan muncul lewat mesin Edipone yang dianggap jelek oleh salesman lain, Barnes melihat peluang. Ia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menjual mesin itu, membuktikan bahwa pikiran yang kuat bisa mengubah nasib seorang gelandangan menjadi mitra orang terkaya. Bab 2, Keinginan, Desire. Banyak orang ingin sukses, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Perbedaannya terletak pada jenis keinginannya. Keinginan biasa hanya sekadar harapan, tetapi keinginan yang membara, burning desire, adalah obsesi yang membuat Anda bergerak maju meski semua orang berhenti. Keinginan adalah titik awal dari segala pencapaian. Ini adalah titik awal dari segala pencapaian. Namun, di sini ditegaskan perbedaan fatal antara berharap, wishing, dan keinginan membara, burning desire. Anda harus berada di posisi menang atau mati, win or freeze. Hill memberikan 6 langkah praktis untuk mengubah keinginan menjadi emas. Pertama, tentukan jumlah pasti uang atau tujuan yang Anda inginkan. Jangan samar. Jangan bilang, saya ingin banyak uang. Katakan, saya ingin 1 miliar rupiah. Rincikan dan detailkan. Kedua, tentukan apa yang akan Anda berikan sebagai gantinya. Tidak ada yang gratis. Artinya, apa yang akan Anda berikan sebagai ganti uang itu? Waktu, tenaga, jasa. Hukum alam tidak mengenal hasil tanpa usaha. Ketiga, tetapkan tanggal pasti kapan Anda akan mencapainya. Kapan uang itu harus sudah ada di tangan Anda? Contohnya, berikan target maksimal yang menurut keyakinan Anda secara tegas tanpa ada keraguan di dalamnya. Keempat, buat rencana yang jelas dan segera bertindak, siap atau tidak. Karena itu sebagai bentuk konsistensi dari target yang akan Anda jalani. Kelima, tuliskan poin 1-4 hal di atas dalam satu pernyataan yang jelas. Dan tuliskan dalam selembar kertas tuliskan secara mendetail. Keenam, baca pernyataan itu keras-keras 2 kali sehari, pagi dan malam, hingga Anda bisa melihat dan merasakannya seolah-olah sudah tercapai.
Dan ini adalah poin penting dan paling krusial penerapannya dari semua poin di atas. Bab 3 Faith, keyakinan. Keinginan tanpa keyakinan hanyalah hayalan. Hill menyebut keyakinan sebagai ahli kimia utama pikiran. Ketika keinginan bercampur dengan keyakinan, alam bawah sadar menangkap getarannya dan mengubahnya menjadi ekuivalen spiritual yang nyata. Keyakinan adalah satu-satunya penawar kegagalan. Kabar baiknya, keyakinan bisa diciptakan melalui autosugesti. Hill menyarankan untuk menanamkan keyakinan dengan mengulang-ulang instruksi positif ke alam bawah sadar. Jangan biarkan rasa takut mendominasi, karena rasa takut adalah musuh keyakinan. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah takut, melainkan orang yang memilih untuk percaya lebih besar daripada rasa takutnya. Jika desire adalah mesinnya, faith adalah bahan bakarnya. Contohnya, pertama ahli kimia pikiran, Hill menyebut keyakinan sebagai head chemist of the mind. Ketika emosi keyakinan bercampur dengan getaran pikiran, alam bawah sadar menerjemahkannya menjadi kekuatan spiritual. Kedua antidote kegagalan, keyakinan adalah satu-satunya penawar kegagalan. Orang gagal karena ragu, orang sukses berhasil karena percaya sebelum melihat bukti fisik. Ketiga teknik membangun keyakinan. Keyakinan bukan bakat lahir, tapi bisa, dipaksa, tumbuh melalui autosugestion, sugesti diri. Dengan berpura-pura yakin secara konsisten, lama-kelamaan alam bawah sadar akan menerimanya sebagai kebenaran. Bab 4 Autosuggestion, sugesti diri. Ini adalah alat untuk memprogram ulang pikiran Anda. Autosugesti adalah jembatan antara pikiran sadar dan alam bawah sadar. Apapun kata-kata yang Anda ulang terus-menerus dengan penuh emosi, baik positif maupun negatif, akan diterima oleh alam bawah sadar sebagai fakta. Jika Anda berkata, "Saya gagal," pikiran akan mewujudkannya. Sebaliknya, jika Anda rutin berkata, "Saya mampu dan sedang bergerak menuju kesuksesan," pikiran bawah sadar akan menggerakkan tubuh dan tindakan Anda untuk mencapainya. Hill menekankan pentingnya melibatkan emosi saat melakukan afirmasi. Kata-kata tanpa emosi tidak akan mempengaruhi alam bawah sadar. Ini adalah alat pemrograman ulang mental. Pertama mekanisme, alam bawah sadar itu seperti kebun yang subur. Ia tidak peduli apakah Anda menanam bunga, pikiran positif, atau racun, pikiran negatif. Autosugesti adalah cara kita memilih benih secara sadar. Kedua pentingnya emosi. Mengulang kata-kata positif saja tidak cukup. Hill menekankan bahwa kata-kata tanpa emosi tidak akan menembus alam bawah sadar. Anda harus melibatkan perasaan saat mengucapkan afirmasi Anda. Bab 5 Specialized Knowledge, pengetahuan spesifik. Pengetahuan terbagi dua, umum dan spesifik. Pengetahuan umum, seberapapun luasnya, tidak akan menghasilkan uang kecuali jika diorganisir dan diarahkan pada tujuan tertentu. Hill mematahkan mitos, knowledge is power. Ia berkata, pengetahuan hanyalah potensi kekuatan. Ia baru menjadi kekuatan nyata saat digunakan. Anda tidak perlu tahu segalanya. Henry Ford, meski tidak berpendidikan tinggi, dikelilingi oleh para ahli. Ketika diuji di pengadilan dan disebut bodoh, Ford menjawab bahwa ia memiliki deretan tombol di mejanya yang bisa memanggil siapa saja untuk menjawab pertanyaan teknis apapun. Ia tidak perlu menjejali kepalanya dengan fakta umum. Ia hanya perlu tahu cara menggunakan pengetahuan spesifik untuk menciptakan nilai. Di sini, Hill mematahkan mitos umum bahwa orang sukses harus pintar segalanya. Contohnya, pertama umum versus spesifik. Pengetahuan umum, seperti yang diajarkan di sekolah, tidak mendatangkan uang. Pengetahuan spesifik adalah pengetahuan yang diorganisir untuk tujuan tertentu. Kedua kisah Henry Ford, Ford pernah dipermalukan di pengadilan karena tidak tahu sejarah, pengetahuan umum. Jawaban legendaris Ford adalah, mengapa saya harus mengacaukan pikiran saya dengan pengetahuan umum, ketika saya punya deretan tombol di meja saya? Saya tekan satu tombol, dan ahli teknik datang. Tekan tombol lain, ahli hukum datang. Bab 6, Imajinasi, Imagination. Imajinasi adalah bengkel pikiran, tempat semua rencana manusia dibentuk. Hill membagi imajinasi menjadi dua. Pertama, imajinasi sintetis, menggabungkan ide-ide lama atau konsep yang sudah ada menjadi kombinasi baru, inovasi. Kedua, imajinasi kreatif, saluran di mana ide-ide baru atau ilham masuk dari kecerdasan tak terbatas, infinite intelligence. Ini biasanya aktif saat emosi sedang tinggi atau keinginan sangat kuat. Ketiga poin penting. Orang sukses bukan orang yang tahu segalanya, tapi orang yang tahu kemana harus mencari pengetahuan yang dibutuhkan dan cara menggunakannya. Bab 7. Perencanaan terorganisir, organized planning. Mimpi tanpa rencana hanyalah angan-angan.
Anda harus mengkristalkan keinginan menjadi tindakan melalui rencana yang matang. Jika rencana pertama gagal, ganti dengan rencana baru, tapi jangan ganti tujuannya. Thomas Edison gagal 10.000 kali, yang berarti ia merevisi rencananya 10.000 kali sebelum berhasil menciptakan lampu pijar. Salah satu kunci perencanaan adalah membentuk mastermind group. Jangan bekerja sendiri. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki keahlian berbeda untuk memperkuat rencana Anda. Bab 8 Persistence, Ketekunan. Ketekunan bagi karakter manusia ibarat karbon bagi baja. Ini adalah ujian terakhir yang memisahkan pemenang dari pecundang. Napoleon Hill menyatakan, mereka yang menyerah tidak akan pernah menang, dan pemenang tidak pernah menyerah. Ketekunan dibangun di atas tujuan yang jelas, keinginan yang kuat, dan rencana yang pasti. Jika Anda mengalami kegagalan sementara, itu hanyalah tanda bahwa rencana Anda belum sempurna. Runtuhkan rencana itu, buat yang baru, dan coba lagi. Jangan berhenti. Bab 10 Kekuatan Mastermind. Mastermind didefinisikan sebagai koordinasi pengetahuan dan usaha antara dua orang atau lebih, dalam semangat harmoni, untuk mencapai tujuan tertentu. Hill menjelaskan konsep pikiran ketiga. Ketika dua pikiran bersatu dalam harmoni, mereka menciptakan energi ketiga yang lebih besar dari jumlah kedua individu tersebut. Tidak ada individu yang bisa memiliki kekuatan besar tanpa bantuan mastermind. Andrew Carnegie menghubungkan kesuksesannya bukan pada dirinya sendiri, tapi pada kemampuannya mengumpulkan orang-orang hebat di sekitarnya. Bab 11, Misteri Transmutasi Seks. Ini sering dianggap bab paling kontroversial namun paling kuat. Hill menyebut energi seksual sebagai stimulus pikiran yang paling hebat. Transmutasi seks bukan berarti menekan hasrat, melainkan mengalihkan energi fisik yang kuat tersebut menjadi energi kreatif, semangat kerja, dan antusiasme. Orang-orang sukses memiliki dorongan seksual yang tinggi namun mereka mampu mengendalikannya dan menyalurkannya ke dalam karya, bisnis, atau seni. Jika tidak dikendalikan, energi ini hanya akan menjadi pelampiasan fisik semata. Namun jika ditransmutasikan, ia melahirkan kejeniusan. Bab 11 Alam Bawah Sadar, The Subconscious Mind. Alam bawah sadar bekerja siang dan malam, menjadi penghubung antara pikiran terbatas manusia dengan kecerdasan tak terbatas. Ia tidak bisa membedakan mana yang benar atau salah, ia hanya menerima apa yang Anda berikan. Oleh karena itu, Anda harus menjaganya dengan hanya memasukkan pikiran-pikiran positif, keyakinan, dan harapan. Emosi negatif seperti ketakutan dan keraguan juga bisa tertanam jika dibiarkan, dan akan menjadi penghambat terbesar Anda. Bab 13, Otak, The Brain. Otak manusia adalah stasiun pemancar dan penerima getaran pikiran, seperti radio. Ketika otak distimulasi oleh emosi yang tinggi, seperti keinginan membara atau dorongan seksual, ia bergetar pada frekuensi yang lebih cepat. Pada frekuensi inilah otak mampu menangkap ide-ide kreatif dari ether atau dari pikiran orang lain. Inilah penjelasan ilmiah di balik telepati atau intuisi menurut Hill. Bab 14, Indra keenam, The Sixth Sense. Ini adalah puncak dari filosofi Hill. Indra keenam adalah pintu menuju kuil kebijaksanaan. Ini adalah intuisi atau firasat yang muncul tiba-tiba, sebuah ide brilian yang jatuh ke dalam pikiran saat Anda sedang tenang atau meditasi. Indra keenam berfungsi seperti malaikat pelindung yang memperingatkan bahaya sebelum terjadi dan memberitahu peluang sebelum terlambat. Namun, prinsip ini hanya bisa diakses setelah seseorang menguasai prinsip-prinsip sebelumnya, seperti keyakinan, keinginan, dan alam bawah sadar. Ini bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tapi akan muncul dengan sendirinya seiring pertumbuhan mental dan spiritual. Buku Think and Grow Rich bukan sekadar tentang uang, tetapi tentang cara menjalani hidup sebagai pemenang. Hill menutup dengan pesan bahwa, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, dapat dicapainya. Kekayaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, dari mindset yang dibangun, dipelihara, dan diperjuangkan dengan ketekunan tanpa henti.